Jadi yang harus diperhatikan saat kita membeli ban kendaraan, yang pertama adalah pastikan ukuran ya. Jadi ukurannya harus sesuai dengan velg di mobil kita ya, jangan sampai salah untuk ini. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengecek tanggal produksi atau pembuatan dari ban. Jadi tiap ban pasti ada 4 digit ya, kayak gini contohnya. Jadi 4 digit ini adalah menunjukkan tanggal pembuatan dari ban ini. Kemudian yang terakhir, kita juga harus tahu tipe atau alur ban yang akan kita gunakan ya. Kebetulan di sini saya ada 3 tipe alur dari ban kendaraan ya. Yang pertama ini adalah alur ban yang asimetris yang saya pakai ini. Kemudian yang sini adalah tipe ban yang simetris, dan yang satu lagi adalah tipe ban yang direksional atau searah. Apa aja plus minusnya, simak video saya sampai selesai ya. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah ukuran dari ban ini ya. Jadi ini 195 adalah ukuran tapak lebar ban yang nempel ke aspal. Kemudian 50 ini adalah seatwell ya. Seatwell ini adalah tebal ban 50% dari tapak lebar ban ini. 16 ini adalah ringnya, dan 84 dan V ini adalah batas maksimal kecepatan yang bisa dipakai ini ban, dan juga batas maksimal beban yang bisa ditopang oleh satu ban ini. Untuk lebih detailnya tentang kode ban bisa lihat di video saya yang lain ya, di bagian pojok. Nah, ini adalah yang bagian ukuran atau kode bannya. Kemudian yang kedua adalah kita lihat juga kode produksi dari ban ini ya. Jadi tiap ban itu pasti ada kode produksinya. Jadi kalau kita membeli ban baru, jangan sampai kita dapat ban yang kadaluarsa atau stok lama, karena tingkat kekerasan ban itu juga akan berpengaruh ya kalau emang bannya udah lama. Jadi cari yang masih baru ya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah 45 20. Jadi yang 2 digit pertama ini 45 ini adalah minggu pembuatan. Dari minggu pembuatan dari ban ini. Kemudian yang 2 digit terakhir itu adalah tahun pembuatan. Jadi kalau ini dibaca kodenya adalah dibuat di minggu 45 tahun 2020. Jadi ini masih baru ya, baru grass dibuat, jadi produksi baru kalau ini. Kemudian yang terakhir adalah tipe atau jenis alur ban. Tiap ban punya tipe atau alur masing-masing ya, dan ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kita bahas adalah dari jenis ban yang simetris dulu. Kenapa disebut ini simetris? Karena ini sama ya, tapak luar sama tapak dalam ini nggak ada yang beda. Dia juga tidak ada sisi luar dan sisi dalam. Di bagian sininya nggak ada petunjuknya, dan arahnya juga bisa bolak-balik ya, nggak searah. Jadi dia bisa dibuat rotasinya bagus, bisa ditaruh depan, belakang, kanan, kiri, dia sangat bagus ya untuk rotasinya. Jadi kelebihannya itu, dia biasa dirotasi ke depan, ke belakang, kanan, kiri bisa. Kemudian dia juga tidak ada sisi luar atau sisi dalam ya. Jadi waktu menempel di velg juga langsung saja bisa masuk ya, tanpa harus melihat sisi luar dan sisi dalam. Kelebihan juga dia lebih senyap ya kalau di kabin, jadi nggak seberapa berisik kalau dibandingkan yang tipe direksional ini. Jadi ya lebih senyap, cuman untuk sistem pembuangan airnya dia kurang bagus ya. Lebih bagus yang ini, bukannya licin sih, cuman kalau lebih pakem sih, lebih pakeman punya yang direksional. Cuman dia kelebihannya bisa ditaruh depan, belakang, kanan, kiri, rotasinya dia bagus ya, dan tidak ada sisi dalam dan sisi luar. Kemudian bedanya lagi dengan asimetris. Ini kan yang simetris tadi ya, dan yang ini adalah ban yang tipe asimetris. Sebenarnya sih sama sih, nggak ada terlalu banyak bedanya. Cuman bedanya dia untuk bagian dalam sini dan bagian luar itu dia berbeda ya. Badannya bisa dilihat kan ya, kembangannya kan ya. Nah ini yang sisi luar dan ini yang sisi dalam. Bedanya cuman dia ada sisi ya, ini kalau sisi luar ada keterangannya ya,
offset. Jadi ini adalah bagian luar dan yang sini bagian dalam. Nah, bedanya itu dia bisa dirotasi ke depan, belakang, kanan, kiri ya. Untuk rotasi dia bagus. Dia juga cocok untuk ban cadangan sama seperti yang simetris. Cuman dia harus memperhatikan sisi offset dan sisi inset ya. Jadi bagian luar sama dalam dia berbeda. Dia juga senyap sama seperti yang simetris, yang tipe asimetris ini. Dia senyap, kemudian kalau menurut saya sedikit lebih pakem kalau dibandingkan yang simetris ya. Cuman kekurangannya mungkin untuk sistem pembuangan airnya dia kurang bagus ya. Bedanya dengan yang simetris cuman dia harus memperhatikan offset dan insetnya waktu memasang di velg. Tapi saya suka yang asimetris ini. Dari sisi bentuk sih dia sama dengan yang simetris. Beda dengan yang tipe direksional ya. Kalau tipe direksional dia sedikit mengotak. Kalau yang simetris sama asimetris itu sedikit membulat ya. Nah, jadi secara look atau secara tampilan mungkin lebih bagusan yang direksional ini. Kemudian yang terakhir kita bahas yang direksional atau searah. Bahasanya sih searah ya. Ciri khas dari direksional atau searah itu adalah kembangannya atau batikannya itu hurufnya mesti V ya, kayak gini ya. Pokoknya ban yang bentuknya V ini dia itu tipe yang direksional atau searah. Kelebihannya dia untuk sistem pembuangan airnya dia sangat bagus ya, karena langsung dibuang keluar ya kalau jalan basah. Cuman kekurangannya dia lebih berisik dari kabin itu. lebih terdengar di telinga ya, agak berisik ya, kurang nyaman. Jadi lebih senyap punya yang simetris atau asimetris. Jadi kekurangannya dia berisik, terus dia juga tidak bisa dipakai ban cadangan ataupun untuk rotasi. Dia hanya bisa di depan sama belakang. Kalau ditukar kanan kiri dia nggak bisa, karena ini contohnya ada kayak gini ya, rotasi ya. Jadi kalau ban yang direksional atau searah itu pasti ada logo gini, rotasi. Jadi rotasinya nggak bisa dirubah ya. Nah itu. Jadi 3 jenis ban tadi yang ada di sini adalah itu yang simetris, kemudian yang ini asimetris, dan yang terakhir ini adalah direksional atau searah. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari tipe alur ini ya. Sebenarnya ada lagi ya yang semi slick, dia lebih mengotak lagi, terus alurnya juga semakin jarang, semakin dikit. Cuman biasanya dipakai untuk mobil-mobil drag ya. Jadi daya cengkramnya lebih bagus ke aspal dan lebih berisik lagi dibandingkan yang searah yang biasa ini ya. Kemudian ada lagi yang off-road ya, cuman jarang dipakai karena untuk mobil hariannya. Jadi yang dipakai biasanya untuk mobil harian ada 3 jenis tipe ban ya, yang simetris, asimetris, dan direksional. Itu aja ya perbedaan dari 3 tipe atau jenis alur ban ini. Sekian sedikit review dari saya. Makasih udah mampir di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.